jangan pernah menyepelekan ayam yang tidak berasal dari terah ternama atau terah juara. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sohobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Di suasana yang cerah ini kita jemur ayam, kita mandiin ya tadi, terus kita jemur, kita sambil ngobrol-ngobrol tentang farm atau tentang peternakan. Bagaimana komposisi yang baik antara pejantan dan betina? Apakah kita harus mencari keunggulan dari ayam jantan ataukah kita harus mencari keunggulan di ayam betina? Tentu setiap farm atau setiap peternakan punya caranya masing-masing, dan saya yakin dan percaya cara ini kita sudah tekuni dan memang tidak banyak informasi ini diketahui. Kadang-kadang hanya untuk mengejar produksi kita menambah ayam, tetapi tidak pernah memperhatikan bagaimana produktivitasnya. Jadi kawan-kawan, sambil kita jemur ayamnya, kita ngobrol tentang komposisi yang ideal antara ayam jantan betina dan bagaimana betina yang baik. Karena kita berbicara ayam hobi, yaitu ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Jadi di Taji Api itu memang populasi ayam betinanya lebih banyak dari ayam jantannya. Sebenarnya ini kita bisa katakan sebagai strategi di mana ketika kita berupaya untuk menggenjot produksi ya. Menggenjot produksi maksudnya di sini adalah hitung-hitungan bagaimana betina bisa menghasilkan banyak telur kalau betinanya banyak. Hitung-hitungannya kira-kira begitu. Nah, tetapi kaidahnya itu tetap memperhatikan idealnya ayam jantan bisa membuahi dengan baik dan bisa membuahi dengan sempurna, sehingga tingkat fertilitas telurnya itu sangat oke. Bayangkan kalau telurnya 12 atau 10, semuanya fertil dan bisa menetas dengan baik, tentu produksi DOC-nya juga baik. Nah, kalau dihitung, bang ayamnya cuma segitu juga, nggak usah berbicara seperti itulah. Tidak masalah sih, karena memang kami ternaknya juga skala rumahan, ayam bangkok dari terah biasa. Kami hanya menjalankan hobi, karena kami percaya ayam bangkok atau ayam hutan merah Sumatera, ayam hobi itu memiliki kepuasan tersendiri. Jadi kalau kita berbicara DOC ayam kampung yang telurnya bisa banyak, terus ditetaskan dengan mesin, ya itu berbeda cerita ya, berbeda arah. Jadi di sini kami bercerita tentang bagaimana di farm kami. Nah kawan-kawan, sebenarnya bisa kita katakan rahasia atau bisa kita katakan ini tip dan triks juga. Di kebiasaan persilangan atau kawin silang ayam, banyak yang mempercayai bahwasannya untuk genetika mental, genetika potensi, gaya tarung itu diturunkan dari indukan, bukan dari pejantan. Nah, tapi kalau postur, terus tampilan, tinggi, itu diturunkan dari pejantan. Kami juga belajarnya seperti itu. Makanya kadang-kadang ada beberapa farm yang memang tidak mau mengeluarkan atau memang tidak mau menjual ayam betinanya. Yang dijual hanya hasil produksinya saja, ayam jantannya yang masih bahan atau memang yang sudah bisa dibawa ke arena untuk melakukan pertunjukan atau kontestasi fisik. Jadi kawan-kawan, peran ayam betina di dalam ternak ayam bangkok ini sangat penting sekali. Karena beberapa kita ketemu dengan senior memang yang sudah paham di dunia ayam, itu selalu memberikan informasi, selalu jaga ayam betinanya, atau memang ayam betina itu dipilih sedemikian rupa sehingga yang diharapkan tadi, potensi secara mentalitas, gaya bermain, itu betul-betul bisa diturunkan kepada DOC-nya, walaupun tidak semua DOC. Jadi kawan-kawan, menyambung konten kami yang kemarin, tidak semua ayam yang katanya bagus atau dari terah juara itu mampu menurunkan DOC yang sama kualitasnya.
tetapi ada. Jadi hitungannya begini, kira-kira kalau anaknya ada 10, mungkin yang bisa menurunkan kualitas dari indukan dan pacekannya itu mungkin hanya 2 ekor saja, bahkan hanya 1 ekor saja. Sebaliknya demikian juga kalau kita memiliki indukan yang bagus, pejantannya mungkin biasa saja, itu ada saja nanti anaknya yang memiliki potensi yang bagus atau memang bakat yang sesuai harapan kita. Jadi walaupun dari terah biasa atau dari ayam yang biasa saja, tetapi kita mempunyai banyak indukan dan indukannya kita katakanlah tahu kualitasnya, itu ada kemungkinan akan menurunkan ayam jantan yang bagus. Jadi sekali lagi memperkuat statement di konten kami yang kemarin, kawan-kawan, untuk ayam ini sendiri jangan terlalu berpengaruh dengan nama besar juara. Tetapi yang penting ayamnya selalu sehat dan ayamnya selalu dalam keadaan stabil. Maksudnya stabil di sini adalah di mana kondisi ayam itu secara emosional bagus, secara emosional juga tidak menggebu-gebu seperti yang hitam ini kemarin ya kawan-kawan. Kami sudah sempat diserang juga, tapi untungnya tidak apa-apa walaupun sedikit ada memberikan tanda biru-biru. Tapi tidak masalah karena hewan ya tidak memiliki akal dan budi pekerti. Kalau hewan sudah memiliki akal dan budi pekerti, kita juga bingung. Ini kita akan lihat lagi di posisi ayam hutan merah Sumatera kita. Ini Pikat Legend si Jarwo bersama istri-istrinya sedang menikmati. Ini masih belum sempat kita perbaiki kawan-kawan ya. Uang buat beli paranetnya masih belum cukup. Jadi kita nabung dulu. Kita nabung karena operasional kandang masih tarik-tarikan dengan biaya pakan. Mungkin di tempat kawan pakan juga sedang mahal ya, atau memang lagi mahal-mahalnya. Ini ada yang keluar tetapi mudah-mudahan tidak terbang. Nah, kalau kondisi betinanya seperti ini kawan-kawan, itu sebaiknya jangan kita ganggu. Kita biarkan mereka stabil saja. Karena kalau kita ganggu, terus betinanya takut, biasanya terbang dan kabur. Jadi kalau tidak kita ganggu, nanti biasanya dia balik lagi karena dipanggil oleh pejantannya itu. Nah, dia akan balik lagi. Kalau kita ganggu, kecenderungannya ayamnya akan terbang. Selain itu juga dengan warga yang lain, nah seperti warga Bangkok ini, itu mereka juga sudah akur. Jadi memang kalau ayamnya itu akur, kita enak sekali ya melihat ternak. Tapi kalau ayamnya sudah tidak akur, masing-masing ingin menunjukkan potensinya, ini sangat berbahaya sekali. Karena kita harus membutuhkan banyak kandang agar ayamnya tidak saling menyakiti dan terus saling menyayangi. Jadi kawan-kawan, yang kami harapkan jangan pernah menyepelekan ayam yang tidak berasal dari terah ternama atau terah juara. Tidak selamanya ayam itu tidak memiliki tanggal sial atau selalu bermain dengan harapan botohnya. Demikian dari kami Taji Api, semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.